share ulang tinggal print gitu. Ini termasuk KTP kita kan ada ini dalamnya. Oke. Ya, oke, kita akan percobaan mainan RFID. Oke. Pakai ini nih. Hah? Pakai ini juga bisa. Apa? Ini baik banget. Untuk perempuan-perempuan. Tuh, itu masih baru, jangan dikletekin, jangan. Nggak bisa dipakai ini, udah buat solder. Udah buat solder lagi. Ini harus disolder dulu soalnya. Ini harus disolder di sini. Ini belum disolder. Ini barang baru, belum disolder, sudah. Nggak apa-apa, kita cobain ya. Dengan konsekuensi kadang-kadang nyambung, kadang-kadang kagak ini. Ini kan belum disolder. Itu RFID. Ini harus disolder. Ini kondisi harus disolder nih sebenarnya. Bisa di sini, bisa di sono. Paling bagus mah di sini sih. Oke. Ini kondisi belum disolder karena masih baru, atau kita bisa milih nih. Bisa lurus, bisa juga bengkok kayak gini. Dibungkuk gitu. Keren. Ya, tergantung kebutuhan lah. Mau yang mana? Sama aja, sah semua. Oke. Ini kondisi kayak gini ya. Cuman ini belum tentu nyambung. Karena harusnya disolder dulu biar kuat. Ini kagak disolder, soldernya nggak bawa, ada di rumah soldernya. Ya apa boleh buat lah. Lupa. Biasa, barang baru. Kemarin mau persiapan buat kalau ada yang request RFID, saya siap, tapi lupa nyolder. Deh. Ini barangnya biar yang nonton YouTube tahu. Bukalapak. USB. Hah? USB buat programming itunya. Mana tadi? Barang gue. No. Arduino. Nih. RFID Arduino ya. Nih. Ini barangnya. Nih. Lihat harganya berapa tuh? Murah bos. Nggak murah. Siapa bilang barang kayak ginian mahal? Jadi barang ginian murah. Oke. Nah, di dalam nih kalau cerita benernya dalam sini sama dalam sini ini ada nih biar YouTube-nya juga pada tahu ya. Dalam ini kayak apa? Tempat kunci sama kayak ID. Dalamnya ada prosesor. Dalam sini ada prosesornya sebenarnya. Pertanyaannya, dapat listrik dari mana makhluk ini? Bukan listrik. Listrik? Listrik. Enak aja lu. Pas liter. Hah? Pas liter. Jadi cara kerja RFID itu gini. Ini kan ada makhluk ini ya. Ini harus ngasih lihat ke sini. Ini ada makhluk kayak ginian nih. Ini ada makhluknya. Pas di tap, tuh, ini ada sinyal kan di sini. Sinyalnya masuk ke sebelah sini kan. Sinyalnya bentuknya sinus gitu, tegangan masuk ke sini. Kalau ngerti yang namanya elektronika, ini baru kayak magnetik gitu ya. Iya, bentuknya sinyal elektromagnet sih sebenarnya, sinyal radio. Ini power supply gitu ya. Sirkuit. Oke. Ini kalau kita lihat power supply, ini power supply 12 volt atau apa segala macam ya. Ini kan ada tegangan PLN nih, 220 volt. Dia kasih dioda di sini. Dioda. Jadi tegangan PLN kan bentuknya sinus. Sementara tegangan yang sini bukan sinus. Jadi datar doang. 12 volt aja. Kalau sinus kan dari 0, 220 turun ke bawah lagi minus 220, naik ke 0, naik ke 220, turun lagi gitu, sinus kayak gitu. Jadi dari 220 yang AC ini dirubah pakai trafo supaya jadi 12 volt, tapi naik turun masih 12 voltnya. Supaya jadi DC dimasukin sini. Bentar, ada yang ada gambar ininya nggak ya? Saya cari dulu ya. Ada gambar sinyalnya, signal AC yang ada gambar sinyalnya. Nah, ini dia, ini ada gambar ini.
Jadi sinyal yang benernya itu kayak gini nih, 220 voltnya kayak gini. Terus dimasukin ke dioda seperti ini, dia berubah jadi kayak gini, itu ya. Terus dikasih kapasitor kayak gini, bisa dilihat lagi nggak? Ini kalau dikecilin ini ada ininya, ini hampir rata. Jadi kapasitor ini kayak baterai. Kalau ada yang tegangannya di bawah dia akan supply tegangan. Kalau ada yang tegangannya di atas dia, si baterai dapat tegangan. Akibatnya tegangan rata-ratanya jadi tinggi. Jadi hampir jadi DC. Kira-kira gitu. Nah, sekarang tegangan AC-nya ini dapat dari mana? Dari sinyal radio dari sini. Ini ada sinyal radionya nih. Kan radio kan sinyalnya gitu-gitu juga. Sama aja dia AC juga. Ada tegangannya gitu. Nah, sinyal radionya dipindahin ke sebelah sini ke alat yang ininya ya, biar masuk ke sini. Jadi sini bangkitin sinyal radio ditransfer ke sini, tapi harus jarak dekat. Oke, nah udah gitu dipakein dioda tadi dikasih kapasitor ini, akhirnya jadi tegangan DC. Tegangan DC-nya cukup buat nyalahin prosesor yang ada di dalam sini. Kecil. Jadi prosesor ini dapat tegangan dari si ini, gitu. Beres ya. Nah sekarang kita masuk sini nih, RFID nih, Wemos D1 mini RFID. Jadi yang perlu kita cari adalah contoh program. Jangan pernah berpikir untuk ngoding, cari perkara lu ngoding. Nah, di sini kabelnya banyak banget. Yang harus disambungin banyak nih, mampus lu. Ada berapa? 5. Ini harus disolder nih, aduh kagak ada solder gue. Kacau. Hah? So, pegang ya. Oke. Coba lihat kata-katanya. Di sini yang butuh disambungin tuh RST, ada RST nggak? Ada. MISO ada. MOSI ada. SCK ada. SDA ada. Oke. Jadi kita butuh nyambungin 5 kabel ke situ. Nanti RST masukin D3, MISO masukin D6, MOSI masukin D7, SCK D5, SDA D8. Tegangannya dari mana Pak? Enggak, cuma ini doang yang disambungin. Gitu. Nah, terus kita udah programnya gitu doang. Udah, nah nanti kita pakai serial buat komunikasi ke komputer saya. Ke komputer saya pakai serialnya lewat USB ini. Iya betul, USB ini nyambungnya. Itu micro. Terus dia akan ngeprint setup. Terus dia akan ngomong, kalau dia berhasil ngomong sama ininya, makhluk ini, udah gitu ini loop segini banyak loop. Yang ini mau apa yang di loop? Loopnya adalah if MRF ini apakah ada card apa sih? Card apa sih namanya nih? Smart card atau card RFID yang ditempel enggak? Dia muter terus. Kalau ada yang ditempel, dia baca. Oke, udah gitu dia akan ngedam ID dari kartu itu, terus balik lagi. Jadi masing-masing kartu ini ada ID-nya. Baik, ngelup lagi berarti kalau udah selesai. Udah. Cuman yang jadi masalah, ini jalan terus ya? Ya, yang jadi masalah proses inisialisasinya di sini nih. Nah, kalau di sini megangnya benar, waktu megangnya benar inisialisasinya, dia beres nih ngomong sama alat ini beres.
Udah gitu masuk loop kan. Pada saat proses loop ininya kelepas, nggak bisa ngomong lagi dia ntar. Bukan nggak rusak sih, cuman harus matiin nyalain lagi. Oh. Gitu. Jadi kita punya masalah nih, karena kagak disolder, saya lupa nyolder biasa. Si Ono beli barangnya udah gitu lupa nyolder. Kan? Jadi apa bro? Nih balik lagi ke atas ya. RST ke D3. Tentuin dok. Susah. TD3. RST D3. Udah. Udah. MISO D6. Ini ngecek kelas dulu. Bisa D6. Mana ini D0? Hati. Kalem-kalem aja. Jangan sampai koslet lo. Wah. Ini aja deh. Wah. Bisa. Harus sampai dalam itu. Jangan nggak bisa ke dalam. Ih, bengkok bro. Ya jangan saya bengkok banget. Makanya kalau mas itu sana juga udah masukin dalam. Udah. RST D3 lepas tuh, RST D3 nya lepas. Terus mosi kan? RST D3. Ya. Ya itu kalau pakai kabel emang gitu nyebelin. Tunggu. Ini sama untuk film. Ini D3. Terus ini RST D3, MISO D6. Sudah. bisa D5 mosi. Mosi D7. Udah. Pelan-pelan. Iya. Udah. SCK D5. SCK D5. Ya perjuangan main IoT lah. Dosennya pakai simulator doang, ini mah beneran. D5 mana ya bro? Gak ada bro. Ada. Ini ground. Bentar, masih dulu. Nih, Apa yang sana ya? ini D5, ini D5 Oh, tulisannya. sana sampai. Nah, ini. Nah, Di sebelahnya D6 ya. iya. Iya, sebelah D6. Terus SDA D8. Ujung D8 sini. sebelah 3,3. Dah. Udah. Oke. Ini jangan sampai lepas ya. Terus kita masukin. Begini. Nah. Ini masukin situ. Jangan lepas semuanya. Nah, pusing dah lo. Miring-miring gitu. Udah gitu. Ini jangan sampai lepas. Balik ya. Ini tadi ini kecabut tuh. Udah. Udah. Udah ya. Ya. Tahan. Taruh di bawah juga kalau bisa, itu taruh bawahnya. Nah, ini nggak penting, taruh sebelah sana bisa nggak? Nah, udah. Udah. Nah, Ini tahan dikit. Oke, kita akan jalanin Arduino. Oke, Gimana ngetiknya kalau lu balik? nggak apa-apa sih. ini nih. Dan bisa bro. Filenya ini pakai doa nih urusannya. Oke, nih
ambil copy sini. Oke. File save as Wemos D1 mini RFID gitu ya. Oke, udah compile dulu. Compile. Bentar, sabar. Nah, ini saya MFRC 522 belum ada. Oke, jadi saya harus download nih MFRC 522. Jadi cara downloadnya kita cari aja apa tadi namanya? MFRC 522. MFRC. Apa? MFRC. MFRC 522.h. Ini dia. Oke. Download zip. Oke. RFID master. Oke. Terus dia ada di folder download. Oke, kita punya RFID master. Move RFID master ke folder Arduino. Arduino. Oke, sorry. Salah. Arduino. Harus masukin ke library. Move RFID master library. Nih. Jadi saya masukin ke library. Udah gitu biasanya harus di unzip dulu. Unzip RFID master dibuka. Ini udah dibuka nih. Jadi caranya kita download, terus kita ini. Nah, supaya hidup lu rada nggak enak, saya bikin dulu catatannya. Biasain kalau mau catat ya. Jadi saya masukin Wemos. Mana sih tadi ini ya? Wemos D1 R1 mini RFID. Download. Nih. Udah gitu move. Nih kalau lihat move ke situ. Tepatnya gini sih sebenarnya, Arduino/library, terus saya harus cd Arduino libraries, terus unzip RFID master.zip supaya library-nya siap. Kalau nggak gitu nanti .h-nya jadi nggak ada. Kalau .h nggak ada nggak bisa kita compile. Oke, coba kita cek lagi, bisa nggak sekarang kita compile? Nggak komplain ya? Jalan. Nggak komplain ya? Jangan optimis dulu. Biasakan jadi orang nggak terlalu optimis. Masih belum lama tapi nggak ada error sih, sejauh ini belum ada error. Lama kayaknya nge-compile. Emang lama compile. Ini programnya udah mulai program gede-gede. Lama ya. Nah.
Oke, ini nggak ada error kategorinya, jadi nggak ada error di sini. Oke, bagus. Sekarang udah siap, udah kita upload. Lesson. Oke, ini komunikasi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100%. Oke, sekarang kita lihat bentar, tadi di source code-nya kecepatannya berapa? Kecepatannya 74800, kecepatan serialnya. Jadi ini kita kalau dilihat di sini 74800. Oke, udah. Sekarang tempelin udah lama. Kamu mau semprot coba yang itu. Coba KTP. Nggak mau keluar. Indikator LED-nya nyala tuh. Nyala ya? Iya. Ya urusannya perkabelan lah, karena belum disolder juga sih. Coba kecepatan saya ganti ya. Kecepatannya, coba tadi kecepatannya berapa sih? Sorry. Ini saya ambil source. Ini ya. Saya masukin dulu biar saya punya catatan kalau nggak kacau. Tapi harus ada kata-kata loop loh. Tadi loopnya aja gak jalan, nggak ada kata-kata loop tadi. Jadi tiap kali dia ngeloop. Apa ulang ini kali bro? Hah? Restart dulu. Iya, bentar. Jadi harus ada kata-kata loopnya nggak jalan tuh dia. Tapi kalau udah di flash berarti si ininya aja nih, RFID-nya aja tuh. Tapi ini loopnya nggak jalan. Bentar. Ya, saya save dulu lah. Coba kita coba lagi ya. Ini kok nggak mau. Coba kecepatannya kita punya, nggak bisa diklik ya. Nggak bisa diklik ya. Nggak bisa diklik. Parah. Nggak bisa diklik. Ouch. Kecepatannya 115.200 ya, saya naikin ya. Kecepatannya dirubah di sini. Satu 115.200. Oke. File save. Verify. Oke. Udah siap? Udah ya? Udah nyala tuh. Apa ini kurang masuk kali? Mencurigakan nih. Masuk tuh. Udah masuk. Udah nyala. Wah. Lampu LED-nya harus nyala bro. Hah? Nah udah nyala lampu LED-nya. Oh, serial not found. Wah, seru nih urusannya.
Coba ls dev tty. Oke, USB-nya ini harus ada ini USB no. Soalnya dia. Oke, coba kita compile lagi. %. Oke, kita lihat. Tapi nggak ada ini, loopnya, kata-kata loopnya nggak ada. Kan ini tadi harus ada kata-kata loop ya. Kata-kata setup aja nggak ada. Jadi dia gagal komunikasi, ini kabel ini gagal komunikasi ke sini sih sebenarnya. Coba saya klik ini ya. Saya pakai jam lagi ya, nyobain jam ya, kemarin udah kan jam. Coba jam yang pasti-pasti aja ya. Udah, ini masuk sini udah. Coba ini cuma butuh ininya doang sih, ininya nggak nyambung nggak apa-apa. Nih, lama ya compile. Kuning flash. Oke, kita nge-flash sekarang. Oke, coba lihat. Nih, Bisa bro. jadi jalan nih. Oke, tinggal urusan makhluk ini kan sekarang. Ya, tuh. Coba kuningnya dulu. Udah. Oke, jadi jam jalan nggak masalah. Sekarang kita akan coba ini lagi. RST D3 ini udah posisi udah nyambung semua ya, mudah-mudahan bener ya nyambung. Ulang lagi bro. Hah? Saya lihat. Oh, RST D3. Iya. Udah. RST D3. MISO D6. MISO D6. Iya benar. MOSI D7. Masih. Iya di bawah D6 sana tuh. Yang hitam SCK di SCK D5. SCK D5. Oh iya D5. SDA D8. Iya. Udah ya? Iya, SDA D8. Oke. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan serialnya 115.200. Sekarang saya akan upload makhluk ini. Nah nyala si RFID-nya tuh. Oke. Sampai 100. Oke. Sekarang coba tempel. Set. Mana KTP gua tadi? Aku balikin lagi ya. Gak ada looping ya bro. Oh iya, loopnya nggak ada ya? Iya. Oh, loopnya nggak ada nih, nggak beres nih. Harusnya ada. Oh, ininya di ini. Coba. Di hide. Coba. Sekarang saya rubah lagi. Saya loop ya. Print line loop. Biar kelihatan dia looping terus.
loop dia. Loop. Coba kalau di sini. Nggak mau ya. Butut barangnya berarti. Nggak mau ngomong si bloon satu ini. Bego. Kecil ininya. Tadi LED-nya itu menyala terang. Oh kecil. Ya, tadi terang LED-nya. Oh gitu. Ini tulisan aja bro. Ya kayaknya solder ya. Mungkin gara-gara nggak disolder. Ya kira-kira gitu dah mainnya dah. Ya kalau udah kayak gini ya susah-susah gimana, orang nggak disolder pakai doa lah urusannya. Nggak bisa lepas, kayaknya ada yang lepas. Gitu deh, namanya juga usaha. Iya. Dikit nyalanya bro. Tadi terang. Gitu ya. Oh, ya begitu deh. Ya, usaha sementara gagal. Tutup, dimasukin lagi ke ininya, ke mana sih namanya? Coba dulu ya. Nggak apa-apa sih. Ya, boleh cabut. Masukin ke bungkusnya lagi. Jadi ini namanya anti statik ya. Udah tahu belum anti statik? Jadi ini penting kalau nyimpen alat-alat elektronik harus masukin ke ginian. Apalagi alat-alat yang Anti listrik statis maksudnya. iya anti listrik statis. Si bildannya nggak tahu ginian. Namanya anti statik. Itu harusnya dia dikelewel masuk ke dalam ransel. Bisa jebol tuh harddisk. Ampun dah. Dikit lagi rusak bro. Iya, caranya rusak harddisk digituin, dimasukin. Berarti gua harus beli lagi kali. Ayo aku solder dulu lah, nyobain dulu solder. Mana ininya? Nah ini buatin aja bro. Buat RFID. Pas tuh 5. Ya cuman mau masukin sini susah. Ntar aja lah gampang. Pasin. Ini temen mana tadi? Udah dimasukin. Ini. Enggak, itu dipakai lagi. Kita mau nyobain yang lain dong. Masukin. Pakai yang lain kan berapa ya? Ini udah di ini. Mau pakai ini nih. Ini keren nih. Ya, sama aja kali ngaco jadi orang. Apa bedanya? Jadi orang udah mulai tidak pakai ini. Oh ini tembaganya besar nih. Hah? Nah ini. Apaan? Anti bengkok. Kalau yang ini tadi lembek bro. Nuh. Beda. Yang ini kan tebal tuh. Walah. Oke, kita nyoba ini. Misalnya. Yuk. Ini mau nanya tadi yang parkir. Ini kan saya udah ngerjain ujian. Tapi dia tuh setelah Anda menyelesaikan langkah ini tunggu email tindak lanjut. Nah itu gimana tuh? Udah berapa lama? Udah lama, udah seminggu. Udah seminggu. Screenshot kirim email ke saya email orang Bangkit soalnya. Oh gitu. Iya. Langsung orang dalam bro. Iya gitulah caranya. Ini saya udah seminggu belum ada email. Ya udah gitu aja selesai masalah gue kan. Oke bro. Ini apa nih bro? Suruh. Kita mau ukur suhu. Sekarang Udah 13 hari malah. Udah 3 hari. Ya kirim email. Biasain kayak gitu. Main kayak orang dalam biasain. Habis jadi orang pada pengecut semua, pusing gua. Pokoknya kalau ada apa-apa kayak orang dalam, komplain biasa. Oke, kita nyoba ngukur suhu ya. Iya. Suhu ruangan nih. Suhu ruangan. Kira-kira ini sensitif gak bro? Ya mau tahu harganya yang benernya. Iya. Yang ini mah kan ini apa sih? Kan kalau sensitif Sensor suhu. Kita tip gini, tiba-tiba jadi panas gitu. Ya dia kayak gitu, tapi nggak tahu seberapa sensitif. Nih barangnya, harganya 20.000. Enggak sih, nggak nyampe segitu saya belinya. Ini mah di Shopee. Pokoknya harganya belasan ribu perak. Mau tahu yang dipakai sama BMKG? 200 juta. Ini sih. Hah? Itu 500 juta nih. Ini mau nggak ada kontrolernya. Ada kontroler 5. Ini 200.000. Ini ada kontrolernya dalamnya. Nah, yang dipakai BMKG 200 juta harganya. Oke.
Yang saya pakai harganya cuma 20.000. Nah, sekarang kita akan coba ngelihat cara makainya. Ini perhatiin ada ground data VCC, benar nggak? Ada ground data VCC. Oke. Sekarang kita lihat codingannya ya. Nah ini kan ini. Hah? Keren ya bro. Ground data di mana bro? Nanti datanya tergantung coding, datanya mau masukin kemana? VCC. Sini bentar. Nih ya, jangan yang ini keteng. Ini sambil ngirim data dia. Bentar. Waduh. Wow, salah. Bentar. Wemos DHT 11. Ini tipenya saya udah pernah bikin soalnya. Saya cari yang saya bikin aja ya, biar gampang. Arduino. Tapi ternyata nggak saya catat di sono. Saya suka kadang-kadang lupa nyatat juga sih. Oke. DHT read. Ini dia. Oke. Nah, ini dia. Saya copy dulu ya. Saya bikin dulu tulisannya sebelum saya kelupaan dan hilang. Ono suka lupa juga, jangan khawatir. Mana tadi? Ini dia. Wemos D1R1 mini DHT 11 read itu. Mana dia? Bawah ya. Ini dia. Saya paste di sini. Saya kasih ini dulu. Ini harus kasih satu spasi kalau di wiki. Ini wiki ya softwarenya. Nah, yang orang nggak telaten adalah nulis kayak gini. Jadi kalau ngoprek dikit harusnya dicatat, walaupun dikit dicatat. Nah, orang biasanya ngoprek jadi udah gitu, udah gue berhasil, tapi nggak nyatet. Akibatnya waktu kita mau bikin apa-apa tulisan lupa caranya gimana. Itu yang jadi masalah. Jadi biasain nyatet, kalau males nyatet rekam pakai video, nggak apa-apa. Kalau saya nyatet iya, rekam juga. Ini kan sambil direkam ya, jangan khawatir. Oke, sekarang saya terangin source code-nya. Source code-nya terangin. Yang dikasih slash nggak penting ya. Jadi saya butuh ini header filenya dht.h. Kemungkinan besar sudah ada di dalam laptop saya, jadi dht.h nggak ada. Terus DHT datanya dikonekin ke D2, data masukin ke D2 ntar. Terus tipe yang saya punya adalah DHT 11. Oke, DHT type DHT 11 yang saya punya. Ada DHT yang lain, DHT 22 sama 21 lebih bagus. Cuman yang ini yang murah, DHT 11. Dah beres. Nah, ini pinnya harus lari ke sana nih.
deh. Hah? Ini data di sini. Data D2. D2. Nah, Dah. VCC-nya bisa dikasih 5 volt. Bentar, jangan, bentar, sabar. Oh, masuk ke 3,3 volt, jangan masukin ke 5 volt. VCC-nya masuk ke 3,3. Udah beres ya. Udah. Terus ini perintah yang ini DHT pin ini untuk ngasih tahu Cardino bahwa ada DHT 11 ditempelkan ke D2. Ini perintahnya yang ini nih. Yang DHT pin sama DHT type-nya didefinisikan di atas nih. Pinnya D2, type-nya 11. Udah. Ya, didefinisikan di atas. Udah gitu dia kerja pada 9600. Saya ganti ya. Iyalah. Saya ganti ke 115200 biar lebih kencang. Terus dia ngasih tahu DHT XX misalnya 11. DHT 11 ya nggak apa-apa lah, XX juga nggak apa-apa dah, tes. Terus DHT-nya diaktifin. Nah, loopnya tiap 2 detik, dia loopingnya tiap 2 detik, dia akan baca humidity, terus dia akan baca temperaturnya dalam Celsius. Terus yang read temperature segini, ini dia baca di Celsius, ini dia baca di Fahrenheit. Jadi variabelnya humidity itu H, Celsiusnya T, Fahrenheitnya F. Oke. Kalau dia nggak berhasil ngomong sama sensor suhunya, dia komplain. Nah, sekarang tinggal ngeprint nih. Ini ngeprint. Cuma dia ada hitungan tambahan heat index Fahrenheit, heat index Celsius. Nanti dia akan ngeprint humidity berapa, temperatur berapa, Fahrenheitnya berapa, udah gitu heat indexnya dia kasih tahu. Heat index itu kira-kira gini. Suhu misalnya cuma 25 derajat Celcius. Cuman karena ini lembab, kita jadi ngerasa lebih panas kan? Nah, itu heat index itu. Jadi kalau dia lembab dia akan ngerasa lebih panas. Oke. Sekarang kita akan masuk sini, kita akan compile. Ini saya rubah ke 115200. Oke. Yang itu DHT seksi. Oh iya, boleh lah. 11 ya. Udah. Ya. Oke, sekarang saya compile dulu. Kalau compile belum disambung juga nggak apa-apa kalau compile. Yang perlu disambung kalau kita upload. Iya, lama ya. Lama dia. Bukannya lama. Kayaknya mau panel lama. Oh, ini dia udah. Banyak udah ya. Nggak ada error nih. Kalau kita lihat di sini nggak ada error nih, tuh. Errornya nggak ada. Oke. Sekarang kita upload. Disambungin dulu. Oh, keren. Nggak bisa ngupload ini mah. Ya udah, sambungin dulu. Keren udah disambung. Oke, udah. Coba kita cek dulu. Di sini udah ada TTY USB 0-nya udah ada. Sekarang kita upload. Enam, 7, 8, 9, 100%. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, ini saya gedein. Oke, suhu 30 derajat Celcius. Nggak apa-apa. Kalau dibuka, coba suhunya turun kagak? Belum turun. Dia masih ngerasa 30 derajat Celcius. Malah naik. Tapi ini turun ininya. Jadi waktu ditutup
indeks apa Oh, iya. humidity-nya naik, pas dibuka humidity turun. Jadi apa humidity teh uap airnya tinggi, setelah dibuka uap airnya turun. Akibat yang terjadi suhu sih sama aja, cuman yang ini beda nih. Yang ini kerasanya panas karena dibekap, yang ini turun. Gitu. Beda ya? Iya, keren. Gitu. Happy index. Jadi kan kita ngeliatnya temperatur ya, salah lu ngeliatnya humidity ternyata. Efeknya di humidity. Gitu. Coba bekap lagi kalau mau. Ini lihat tuh naik tuh. Tuh naik tuh. Naik tuh. Terus ininya juga naik sebelah sini. Jadi temperatur ini sama aja. Diludahin lagi. Niat banget. Tuh naik banget. Ini sampai 50. Gitu. Ininya nggak ngefek di sini kecil ternyata. Di suhu benernya kecil. Yang ngefek di humidity sama di situ. Ini tuh manusia ngerasanya panasnya segini sebetulnya. Karena lembab. Suhu benernya sih nggak segitu, cuma 30 derajat Celcius. Coba ini tinggi loh kategorinya 30 mah. Tinggi bro. Iya, kita gerah. Udah terbiasa ya bro. Udah biasa ya hidupnya, udah biasa hidup susah. Padahal ada AC 30. Emang AC nyala? Nyala bro. Jadi percuma nggak sih? Tapi kalau AC-nya dimatiin lebih parah lagi kita. Lebih sengsara lagi. Sekarang ini mau kita kirim ke server. Komputer ini jadi server. Waktu kemarin udah diajarin belum sih ngirim data ke server? Belum ya? Belum. Oke. Kita akan ngirim ke server nih. Oke. Kirim data ke server. Bentar, ini gua save dulu. Oke. Cara ngirim data ke server cuma gini doang sih. Atau saya kasih lihat contohnya dulu ya. Clear layar. Saya bikin dua ini dah. Di text terminal. Oke. Saya akan bikin dua terminal. Saya bikin dua terminal ya. Ini dosen programming jarang ngajarin kayak gini nih programmingnya. Cuman saya ini bukan programming yang hebat-hebat banget, ini programming blow on yang dipakai. Ini kebetulan terminalnya sama di komputer-komputer ini juga, tapi bisa aja komputernya di komputer yang lain, sah-sah aja, nggak masalah. Oke. Tapi harus belajar yang namanya jaringan dulu sebenarnya. Di komunikasi di jaringan ada dua protokol yang biasanya dipakai buat ngirim data. Yang satu TCP, satu UDP. Oke. Tahu bedanya TCP sama UDP nggak? UDP buat kayak nonton streaming, jadi datanya kenceng. Kenceng tapi Cepat. Tapi kalau rusak nggak dibenerin. Nggak dibenerin. Kalau TCP, harus bener. Dibenerin, cuma lebih lambat. Kita akan pakai UDP di sini. Soalnya kan dia ngirim data terus-terusan. Si sensor kan ngirim data terus-terusan. Terus kita nggak penting-penting banget datanya bener kan nggak penting. Yang penting dia ngirim data banyak. Sensor tuh kayak gitu modelnya. Kayak TV sama. Kalau kita ngirim dokumen, data harus bener. Karena dia cuma satu itu yang kita kirim. Kalau rusak kacau ceritanya kalau dokumen. Misalnya kita ngirim dokumen, lu harus bayar 1 juta, tahu-tahu rusak jadi bayar 10.000 gitu kan kacau ceritanya. Tuh. Nah sekarang kita akan program yang dipakai blow on banget namanya NC. NC bisa nerima komunikasi pakai UDP, kita kasih dia UDP, dia akan listen di port 8888 gitu ya, enter, dah dia lagi standby di 8888. Pertanyaannya, web portnya berapa? 80. HTTPS portnya berapa? 43. Ini 8888. Suka-suka kita kan yang bikin program ya. Pakai port berapa aja kan suka-suka. Ini 8888. Sekarang kita akan komunikasi dari komputer yang satu ke komputer yang satu lagi. Kita cek dulu IP-nya berapa. Wait, sorry. IP-nya 8240 nih.
Ini yang ini ya, IP-nya 8240 ya. Oke, keluar. Sekarang kita pakai NC, pakai UDP ke 192.168.8240. Portnya 8888. Dia akan ngomong ke sebelah sini nih. Oke, kita enter. Ya, dia udah bikin sambungan ke komputer sebelah. Sekarang kita akan kirim tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik saja. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalau ngomongnya jangan lupa Bismillah. Ya Bismillah. Gak ada L-nya Pak. Mana? Ya nggak apa-apa lah. Ini juga percobaan. Udah ya? Oh, kalau ini memang nggak ada ya. Kalau L itu buat listen, buat denger. Kalau yang ngirim kan bukan yang listen. Berarti nggak bisa komunikasi dua arah, Bro. Yang satu, ya ini server, ini klien. Oh iya. Komunikasi dua arah, cuma satu server satu klien. Jadi kita enter nih ya, perhatiin di sebelah kanan. Keluar. Iya. Terus lagi ya. Semoga di sana rezeki lancar. Enter. Keluar ya. Coba sekarang saya dari kanan ke kiri. Oke. Percobaan kirim data dari kiri ke kanan. Gitu ya. Enter. Keluar. Beres ya. Jadi pakai NC kita bisa terima data, kirim data. Oke, sekarang saya matiin dulu nih. Dimatiin. Udah, mati. Saya clear layar. Saya akan listen lagi. Cuman yang kirim datanya dia sekarang. Gitu ya. Ke situ. Oke. Ini udah saya bikinin programnya tadi malam. Iseng. File nih ya. Nih. Jadi dia kalau tadi kan cuma DHT.h doang. Sekarang saya tambahin ESP8266 sama Wi-Fi UDP.h. Ininya masih sama buat DHT. Nempel ke pin D2. Terus dia DHT11 sama aja. Oke. Ini dia aktifin. Nah, ini saya tambahin sih sekarang di sini. Ini kita set. SSID-nya adalah O, passwordnya Onowi Purbo, itu makhluk yang itu tuh. Depan, udah gitu ngirim data ke 192.168.8240 komputer ini kan, portnya 888 sama kan, terus aktifin komunikasi pakai UDP, terus udah gitu ini masih yang DHT, DHT-nya aktif. Nah ini buat connect ke Wi-Fi-nya. Jadi Wi-Fi begin, ini connect, terus dia akan ngeprint titik sampai connect. Dia berusaha connect sampai connect, titiknya hilang. Terus dia akan ngasih tahu connected to IP berapa segala macam. Dia dapat IP-nya berapa? Si apa sih namanya ini? Yes. VMOS-nya dapat IP berapa, dia ngasih tahu. Udah gitu dia akan ngirim data yang tadi. Nah, cuma di sini yang print serial print keluarnya ke serial. Kalau yang ngirim ke sana sama kalimatnya, cuma diganti jadi UDP print lewat jaringan. Jadi nanti akan ada dua yang dikirim, satu ke serial, satu ke jaringan. Gitu ya. Kalimatnya sama persis. Oke. Sekarang kita upload. Yang program tadi gak dimatiin, Pak? Hah? Timpa aja. Programnya ada kan yang sebelumnya kita timpa. Enggak yang di Arduino. Iya. Tadi masih jalan. Iya ditimpa. Kita hajar, kita timpa habis. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, emang gitu. Mau matinya gimana? Ya timpa aja. Ya kan restart dulu gitu. Nah, ini lagi ngompil dulu sampai dia selesai. Ini udah. Sekarang dia lagi ngupload 61 90 100. Oke, kita lihat di sebelah sini sekarang. Ini lagi connect ke Wi-Fi. Oke, dapat IP 8172 sih ininya. Terus dia ngirim ini nih sekarang di serialnya. Ya, tapi di terminal itu ada. Nah, kita lihat di terminalnya keluar kagak? Coba lihat di sini. Ini keluar, nih keluar. Dua sekaligus dia.
Ini terminal, yang ini. Beres kan? Keluar. Keren. Udah ngirim data nih. Ngirim data. Coba dikekepin lagi. Udah naik. Di sini. Tapi kalau yang ini ngeliatnya di server kategorinya. Iya, berarti nanti bisa dikirim lagi. Oh, bisa masukin database, masukin apa terserah. Tapi ini masuknya bentuknya teks. Dari sini dikirim teks, di server diterima teksnya. Udah sampai tampilin doang. Kalau yang codingan yang jago-jago ya diterima, masukin ke database. Terus kita proses. Terus kita pakai AI, machine learning segala macam, kita pengen bikin prediksi. Gitu. Terus ya? NC. Hah? NC. Cuma NC doang. Kalau mau pakai bahasa Python, programmingnya juga bisa sih, ada sih. Nih misalnya ya, Python server UDP traffic receive UDP data gitu ya. Tuh ini kan easiest way to receive UDP packet. Udah, nanti programnya gampang ya tuh. Ini program pakai Python-nya, lebih panjang. Jadi kita bisa bikin pakai bahasa apa aja sih sebenarnya. Nih, got UDP message dari mana, listen ke address apa gitu udah. Nanti dia server UDP, server forever. Udah jadi jalan. Jadi harus sebenarnya masalah programmingnya sih bisa cari-cari copy paste. Yang penting ada di kepala kita adalah khayalannya. Kita harus bisa ngebayangin kita maunya ngapain. Ini saya punya sensor, mau diapain, mau dikirim kemana tuh data, bisa masuk sini, bisa dikirim ke komputer ini, bisa dikirim lewat wifi. Ini kan ada wifi-nya ya, wifi connect ke wifi itu, wifi situ masuk ke kabelan itu, masuk ke sini. Jadi nyambungnya seru nih urusannya. Dari Arduino masuk ke wifi masuk ke access point, masuk ke kabelan, baru masuk ke komputer ini. Kalau masuk internet ya masuk lewat internet gede udah, kirim jarak jauh dah, arah itu. Ini beres ya? Kita ganti pakai ini dah, pakai ini sekarang. Ini namanya potensiometer yang slider, kayak gini bentuknya ya, slider. Kalau dilihat kan ada ground, ada VCC, ada data. Iya ada. Ground VCC data sama kan? Ya. Iya. Ada ya? Potensio, tapi datanya jangan masukin data D2. Dia datanya bukan data digital, itu datanya analog. Potensio yang biasa dijual yang murah, potensionya bentuknya kayak gini nih. Ini yang murah nih. Ini potensi 1000 perakan, 2000 perakan nih, potensi murahan. Kayak gini bentuknya. Kalau ini agak mahal yang slider. Radio zaman dulu. Zaman sekarang juga masih pakai kali. Nah, sekarang masukin yang VCC ke 3,3 volt. Udah, VCC 3,3. Ground ke ground. Yang datanya ke anode. Ini udah 3,3. Udah ya? Oke. Sekarang kita akan bikin program blow on. Alah. Kita akan bikin program kayak gini aja deh. Nih programnya kayak gini doang nih. Ini goblok banget programnya. Jadi analog read ano. Oke. Terus dikirim ke serialnya 115 kbps.
Nah, beres ya. Jadi cuman loopingnya cuman ini tiap 1 detik dia baca. Selesai. Udah ya. Sekarang saya upload nih programnya. Oke. Itu 10. Coba digeser ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah. Tuh kan berubah Sampai 1000 nih. sampai 1024. Udah. Pokoknya 1024. Oke. 1024 tuh 3,3 volt sebetulnya. Berarti setiap dia naik tuh dinaikin voltnya, terus diturunin voltnya. Iya. Udah gitu si Arduino ini dia deteksi tegangan dikonversin jadi binary. Binarynya dari 0 sampai 1024. Udah cuma gitu doang. Cuman dari sini tergantung nanti, ini kan bisa aja, ini kebetulan tegangan 0 sampai 3,3 volt. Nanti ini kan bisa kita atur apa aja, bisa aja misal suhu lah, apalah, serah. Ini berarti yang sebelahnya sana tuh output. Mana? Sing sana keluaran. Sama, ini dua sama, paralel itu. Nah, kalau kita pengen ada 2, ya kita masukin 2. Bisa. Udah cuma gitu doang. Nah sekarang angka ini kita mau kirim ke server nih. Kayak tadi. Pakai UDP. Nah, pakai UDP. Nah ini kan kita control C dulu ya. Clear layar. Server disuruh standby. Ini server standby. Gitu ya. Kita ganti software. Rasanya software udah pernah saya bikin. Ntar gue nyari dulu. Ini nih. Jadi ini pakai wifi saya punya, ngomong ke 8240, portnya 8888. Oke. Terus dia connect ke wifi sampai connected. Terus udah gitu analog read masukin ke sensor reading, kirim ke server port ini, terus kirim juga ke serial. Waktu kirim ke ini buka komunikasi ke server, terus di print ke server, terus ini print serial, print server, selesai komunikasi, delay 1 detik, mulai lagi. Gitu. Coba kita upload ya. Cuma gitu doang programnya. Kalau udah ngeliat programnya, cuma gitu doang. Nggak menarik sih sebenarnya. Kalau IoT itu nggak menarik. IoT cuma gini doang. IoT menarik kalau kita udah mulai bisa ngeramal. Kira-kira hujan kapan? Nah itu yang seru tuh urusannya. Ini data bro. Jadi kuncinya ada di data engineering, data mining. Itu sih. Nah ini udah, ini lagi di-upload. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lihat di sini. Ini lagi connect ke WiFi. Ini udah connect 483. Coba kita lihat nih ya. Jadi ini kan masih dari serialnya. Coba kita lihat di servernya. Oke. Nih, sama. Udah. Beres. Jadi nggak usah belajar IoT sama dosennya juga udah beres kok gini doang. Berapa kali pertemuan udah ngerti kan? Paling dosennya ntar ngamuk-ngamuknya ngajarin siapa, ono alas ya. Kacau. Cuman tadi yang RFID saya penasaran, ntar di rumah saya solder. Saya mah suka beli mainan 15.000, 20.000. Mainan ya? Hah? Mainan gitu. Ini kan juga harganya juga murah, ini 25.000. Udah pakai main. Ada pertanyaan nggak soal sini? Ini saya rekaman buat tutup dulu. Next time GPS bro. Oh GPS, itu udah lama nggak saya oprek GPS-nya. Kita coba aja masih jalan apa kagak. Nggak tahu sih. Soalnya GPS masalah. Apa itu? Karena dia nggak, kalau ini kan kita pencet ke pin mana. Kalau GPS ini pakai kabel serial masuknya.